Kamu berbohong barusan. Baju hitam saya ada di baris kedua tadi. Bukan ketiga. Ucap Rashid. Iya tuan, maaf. Saya lupa hehe. Maaf ya tuan. Ucap Hafa. Di mana biasanya kamu menaruh headset milik saya? Ini kenapa ditaruhnya enggak sesuai yang kemarin barang-barang penting saya? Saya jadi bingung. Atau jangan-jangan kamu nyuri terus bawa pulang headset itu? Iya, tuduh Rashid. Enggak tuan. Enggak mungkin. Saya naruhnya di dekat meja kok tuan dan ada separuh yang ditaruh di dalam laci karena biar enggak numpuk. Karena kepenuhan kalau ditaruh di atas meja semua. Ucap Hafa. Rashid pun tiba-tiba mematikan ponselnya. Hafa menaruh HP-nya ke atas meja. Sang ibu kembali bertanya, barusan majikan kamu lagi? Tanya Ratmi. Hafa mengangguk dan tersenyum tipis. Bukan hanya kali itu saja. Akan tetapi berkali-kali lagi Rashid meneleponnya dengan menanyakan keberadaan barang yang sering dibereskan oleh Hafa selagi kemarin-kemarin dirinya masih menjabat sebagai asisten rumah tangga juga. Hingga bahkan Hafa sudah hafal tiap beberapa jam sekali pasti Rashid akan meneleponnya. Meskipun rata-rata yang ditanyakannya sangat mudah untuk dicari bahkan beberapa kali pernah menanyakan barang yang sudah pernah ia tanyakan kemarin-kemarin. Dan balasannya cuma, lupa, katanya. Benar-benar deh, hingga di suatu tengah malam, Rashid nekat menelepon Hafa yang sedang terlelap tidur. Berkali-kali ponsel Hafa bergetar dan berbunyi. Hafa pun terbangun dalam keadaan mata yang sangat lengket. Dirinya mengucek mata terlebih dahulu dan mengangkat teleponnya. Iya tuan, pokoknya jangan tutup telepon ini sampai saya tertidur. Ancam Rashid. Hafa seketika melebar matanya. Kak kenapa tuan? Memang ada apa? Tanya Hafa yang langsung full kembali kesadarannya. Itu karena, petik 2. Karena apa tuan? Tanya Hafa makin penasaran. Kecoa. Kenapa kamu responnya gitu? Marah kamu saya telpon. Hafa dengan cepat menyangkal. Enggak tuan. Enggak kenapa-napa. Saya enggak marah kok. Tuan bisa kapanpun telepon saya. Serius, balasnya dengan perasaan takut dipecat. Bagus kalau gitu. Petik 2. Tapi tuan, kecoanya masih ada di kamar. Nyonya Zahra gimana? Tuan enggak bangunin? Atau kan udah ada pembantu baru ya katanya di rumah tuan. Enggak minta bantuan bibi pembantu itu tuan. Tanya Hafa. Enggak bisa. Kamu enggak lihat. Saya ini lumpuh. Kamu mau saya jatuh pas nurunin tangga. Kakak saya sudah diteleponin malah tidak diangkat. Ucap Rashid. Oh iya juga ya tuan. Saya jadi kasihan sama tuan. Tapi kecoanya di mana tuan? Apa ada di dekat tuan? Tanya Hafa. Tadi jalan di bawah lantai. Saya gak tahu kemana. Biarin saja besok saya mau minta tutup lubang saluran air dan celah-celah yang ada di kamar mandi. Pusing saya. Keluh Rashid. Iya tuan. Balas Hafa. Jangan tidur kamu. Ancam Rashid. Baik tuan. Mereka pun sama-sama saling terdiam saat itu. Hafa coba merebahkan dirinya ke atas kasur kembali. Sambil beberapa kali menguap, meski telinga masih terus siaga mendengar suara di seberang telepon. Tidur kamu? Tanya Rashid. Enggak tuan, ucap Hafa. Video call saya, pakai kerudung kamu, suruh Rashid. Buat apa tuan? Sudah telepon aja, biar saya enggak merasa benar-benar sendirian di sini, ucap Rashid. Baik tuan. Ucap Hafa yang langsung menyalakan mematikan teleponnya dan menerima telepon video dari Rashid. Ia sedikit malu saat itu. Dirinya bahkan terlihat cukup berantakan saat ini karena baru bangun tidur. Ia pun mengarahkan kameranya ke bantal. Mana muka kamu? Sejak kapan kamu berubah jadi bantal? Tanya Rashid. Tetapi saya malu tuan. Berantakan muka saya. Ucap Hafa sejujur mungkin. Niat saya menelepon kamu itu buat meyakinkan kalau saya enggak benar-benar sendirian di sini. Terus kenapa muka kamunya aja enggak muncul? Gimana saya bisa meyakinkan diri saya kalau kamu ada di sini juga? Ucap Rashid. Hafa menghela nafas terlebih dahulu. Coba kumpulkan keberanian dan mulai hadapkan arah kamera itu tepat ke arahnya. Secara serentak pun langsung muncul wajah masing-masing di layar mereka. Terlihat Hafa sedang tidur dengan posisi menyamping ketika itu. Menghadap Rashid. Sama halnya dengan Rashid yang juga sedang berposisi seperti itu. Hafa langsung terperangah saat melihat wajah Rashid tampak sangat dekat. Dia cukup tampan. Berbeda dengan Rashid yang merasa sedikit gugup melihat begitu manisnya wanita di layar ponselnya. Kak kenapa lihat-lihat?
Tanya Rashid langsung membuat Hafa menunduk. Iya saya nunduk, ucap Hafa. Ya enggak harus nunduk juga. Lihat ke sini, titah Rashid. Hafa memberanikan diri untuk menaikkan kepalanya dan menatap ke arahnya. Iya tuan, ucapnya. Meski terkesan malu-malu. Kamu belum ngantuk kan? Tanya Rashid. Belum, balasnya. Dari tadi sore kamu belum tidur. Tanyanya. Udah sih. Tapi saya tidurnya agak malam tadi. Jadi sekarang masih agak ngantuk, ucap Hafa. Tadi katanya belum ngantuk. Rashid heran. Iya, bukan. Maksudnya belum ngantuk tuan. Cuma sedikit ngantuknya. Balas Hafa masih gugup. Rashid tertawa mendengarnya. Hafa tidak menyangka lelaki ini bakal sangat geli tertawanya. Kamu tidurnya sendiri. Itu kamar kamu. Tanya Rashid. Iya tuan, jawabnya. Ibu kamu masih suka minum obat. Tanya Rashid. Hafa mengiyakannya. Syukurlah. Kamu juga harus rajin check up ke rumah sakit. Petik 2. Iya tuan. Tiap 3 minggu sekali. Ucap Hafa. Bagus. Oh iya. Kamu ini lulusan apa sebenarnya? Tanya Rashid yang mendadak teringat dengan pertanyaan itu. Tuan enggak baca biodata di lamaran pekerjaan saya ya? Tanya Hafa. Enggak. Kakak saya membacakan biodata kamu cepat. Mana ingat saya. Dan saya paling malas untuk mencari tahu hal yang tidak penting menurut saya. Ucap Rashid. Oh gitu. Saya lulusan SMA tuan. Tahun 2015, ucap Hafa. Kamu termasuk pintar atau tidak? Kenapa lulusan SMA mau menjadi pembantu? Tanya Rashid heran. Karena saya keluar masuk kerja tuan. Sedangkan masuk kerja susah. Jadi akhirnya saya menganggur, ucap Hafa. Kenapa kamu sering keluar masuk kerja? Tanya Rashid heran. Karena, enggak apa-apa tuan. Katakan kenapa. Saya sering dibully tuan dikarenakan pernah punya masa lalu yang buruk. Petik 2. Masa lalu yang buruk. Apa contohnya? Maaf tuan. Saya enggak bisa cerita. Ini semua masa lalu yang enggak semudah itu saya ceritakan ke orang lain. Ucap Hafa. Kamu trauma dengan itu? Tanya Rashid prihatin. Sangat tuan. Ucap Hafa menunduk. Kalau gitu, kamu bisa lupakan pertanyaan saya barusan. Kita bahas hal lain. Ucap Rashid. Hafa mengangguk. Entah kenapa Hafa bisa merasakan dirinya cukup diperhatikan oleh pria ini. Kamu punya adik perempuan? Tanya Rashid. Punya tuan. Memang berapa bersaudara? Tanya Rashid. 3 bersaudara tuan. Tapi, kakak tertua saya sudah meninggal. Meninggal? Kenapa? Rahasia tuan hehe. Oh. Kayaknya susah ya nyari kerja di sini. Memang sebelumnya kamu kerja di mana? Tanya Rashid. Di perusahaan Light Corporation. Tuan. Jawab Hafa. Rashid langsung tersedak bahkan batuk-batuk saat mendengar nama perusahaan miliknya disebut. Apa barusan kata kamu? Perusahaan Light Corporation. Tanya Rashid heran. Iya tuan. Memang kenapa? Saya baru kerja 5 hari di sana tapi langsung dipecat. Posisi kamu sebagai apa? Oh, office girl. Petik 2. Kedua mata Rashid langsung melebar sesaat. Seiring di kepalanya terputar sebuah kejadian di mana ia melihat seorang office girl berjilbab yang dimaki dan dipecat secara langsung di depan matanya. Astaga, dia. Rashid langsung teringat sesuatu dan berekspresi tidak menyangka sama sekali. Jadi dia Hafa. Ya ampun. Selama ini Hafa yang selalu berada di sampingnya. Baru tersadari kalau dia adalah wanita berjilbab office girl yang dipecat itu. Pantas saja wajahnya serasa familiar. Tapi kok Hafa jika dilihat-lihat agak mirip ya dengan wanita yang ia cari selama ini. Apalagi ketika dilihat secara dekat seperti ini. Apakah mungkin mereka adalah orang yang sama? Tidak, orang itu sudah dinyatakan tiada. Kenapa masih diungkit lagi? Hafa merasa sangat mengantuk. Dan dirinya terlihat berkali-kali naik turun kepalanya. Rashid menegur, jangan tidur, tegasnya. Hafa sesegera mungkin mengusap wajahnya dan coba menegaskan pandangannya. Iya tuan, sahutnya, meskipun beberapa masa setelahnya kembali meletet. Layaknya lilin yang mau padam pada saat dirinya menjelaskan banyak hal. Hafa benar-benar tidak kuat menahannya dan pada akhirnya dirinya pun terpejam. Rashid tidak sadar dengan itu. Ia terus menceritakan banyak hal, mengajak Hafa mengobrol ngalor ngidul. Akan tetapi pada akhirnya pun Rashid menyadari kalau Hafa sudah terpejam dan tidak lagi menjawab obrolannya. Rashid menggeleng. Ini orang. Hei Hafa, bangun. Hafa, kamu.
Astaga, saya ditinggalin lagi. Gimana kalau nanti ada kecoa? Hei, Rashid berkali-kali meneriakinya akan tetapi Hafa malah justru semakin pulas. Hei, dasar curang. Keluhnya lagi. Awas saja besok kalau bangun. Saya akan maki-maki kamu nanti. Gumam Rashid yang setelahnya langsung tengokkan dirinya ke arah bawah kasur sembari menahan rasa takutnya. Ia benar-benar cemas kalau akan ada kecoa yang tiba-tiba muncul dan ciluk bak ke arahnya. Ia pun fokuskan seluruh pandangannya ke arah Hafa yang sedang tertidur. Rashid bisa melihat betapa lelapnya wanita itu. Ia terus memandang Hafa yang begitu manis ketika sedang tertidur. Sangat manis hingga dirinya tidak bisa memalingkan matanya ke arah manapun. Merasa jika itu adalah kesempatan yang jarang dilewatkan. Ia pun segera tekan tombol volume bawah dan power lalu jepret. Ia dapatkan foto Hafa ketik sedang tertidur seperti itu. Rashid tertawa geli. Ia merasa sangat puas dan menang. Esok paginya Hafa kembali mendapat telepon video oleh Rashid. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu lagi ngapain sekarang? Tanya Rashid. Lagi mau masak tuan. Memang kenapa? Tanya Hafa. Enggak, kecoanya sudah tertangkap tuan. Belum. Saya cuma khawatir kalau muncul lagi setelah ini. Tapi tadi sudah memanggil tukang untuk menutup lubang saluran dan macam-macam. Semoga saja sekarang tidak muncul lagi kecoanya, ucap Rashid. Iya tuan, mudah-mudahan aja, balas Hafa. Ya sudah masak dulu sana, nanti ibumu kelaparan lagi, ucap Rashid. Tiba-tiba saja muncul suara teriakan dua pria di depan rumah. Woi keluarlah. Hafa dan Ratmi terkejut ketika mendengar suara itu dari depan rumah. Mereka pun segera keluar. Ternyata benar dugaan mereka, ternyata yang berteriak itu adalah dua preman Mangkarta. Hafa mulai bingung. Dirinya pun mau tak mau segera menghadap mereka berdua. Tapi sang ibu sudah mendahuluinya duluan. Mau apa kalian? Tanyanya. Pakai segala tanya lagi. Hutang Elo tuh udah jatuh tempo. Tanda salah satu dari mereka. Maaf tapi kami masih belum punya uang. Ya udah sesuai kesepakatan kalau nggak bisa bayar hutang ya tinggal serahin anak lo si Feby itu. Tandasnya. Enggak. Gak bisa. Masa saya mau gitu aja nyerahin anak saya? Lagian Feby masih di bawah umur. Tolak Ratmi. Halah banyak bacot lu. Kesalnya yang langsung membanting kursi di hadapan mereka. Seketika menggentarkan Hafa dan Ratmi. Mereka jadi ketakutan. Dalam keadaan seperti itu, Hafa tidak sadar kalau teleponnya masih belum ditutup. Tanpa disadari Rashid mendengar semua percakapan mereka di antara mereka saat itu. Ya udah kalau yang itu belum cukup umur. Yang ini aja hahaha. Preman itu menarik tangan Hafa paksa. Ratmi geram dan menarik balik anaknya. Apaan sih? Jangan sentuh anak saya. Tandasnya. Kalau enggak mau. Ya udah tinggal lunasin hutangnya sekarang juga. Tandasnya. Ratmi bingung. Nah diemkan lu. Kalau enggak bisa bayar hutangnya sekarang. Ya udah tinggal serahin anak lu. Gitu aja kok repot sih. Dengan begitu hutang Mangkarta jadi lunas kok. Kesal si preman. Ratmi kebingungan. Ia bahkan bisa melihat betapa sedihnya ekspresi Hafa saat itu. Tapi ia juga paham kalau Hafa hanya bisa terdiam pasrah menerima itu. Seakan dirinya tidak melawan apapun tentang rencana itu. Hafa berkata pada sang ibu. Enggak apa-apa bu. Lebih baik Hafa saja yang menikah dengan Mangkarta. Ratmi berkaca-kaca. Enggak bisa nak. Kamu masih muda sedangkan Mangkarta sudah tua. Apalagi istrinya banyak. Ibu takut kamu menderita nak. Ibu ingin kamu menikah sama orang yang kamu cintai. Ucap Ratmi. Tapi masalahnya Hafa masih belum bisa membantu ibu melunasi hutang. Harusnya itu sudah menjadi kewajiban Hafa membantu. Ucap Hafa. Enggak nak. Gak bisa. Ucap Ratmi kembali menolak. Hafa mendadak teringat sesuatu. Ia berkata pada preman. Saya punya beberapa uang untuk membayar hutang. Saya memiliki 2 juta rupiah. Mungkin bisa untuk menjadi DP dulu. Ucap Hafa. Kedua preman itu meremehkan. 2 juta. Sisa utang kalian itu 15 juta tahu. Tandasnya. Hafa terdiam mematut. Pokoknya hutang itu harus kalian bayar sekarang juga. Pekiknya. Hafa dan Ratmi hanya terdiam. Enggak ada pilihan kan. Ya udah nikahin Mangkarta. Hahaha. Tandasnya. Ayo kita ke rumah Mangkarta sekarang juga. Ucap temannya yang sudah tidak sabaran menarik tangan Hafa. Hafa berkata pada Ratmi, aku pergi ya bu.
Semoga aja dengan keputusan ini, hutang ibu bisa lunas. Ucap Hava. Perlahan melepas genggaman tangan sang ibunda lalu pergi dibawa paksa oleh mereka. Beberapa saat kemudian, Hava pun sampai di depan rumah Mangkarta. Di sana dirinya langsung berhadapan dengan Mangkarta dan beberapa istrinya. Mangkarta tertawa. Waduh, bawa apa ini? Kok malah bawa perempuan cantik sih? Tanya Mangkarta yang tergiur dengan tubuh maupun wajah cantik Hava. Ini bos, anaknya Bu Ratmi. Dia katanya enggak sanggup bayar hutang. Ya udah kita bawa aja anaknya. Katanya dia mau bos jadi istri kelima bos, ucap satu preman. Walah, kejatuhan durian montong ini mah. Ayo boleh, besok ya. Saya langsung lamar kamu. Kapan aja saya mah siap kalau buat nikah lagi hahaha. Ucap Mangkarta yang langsung membuat para istri mencibir sebal. Beberapa dari mereka malah ada yang saling mengeluh. Maunya aja itu mah. Dasar aki-aki bau tanah. Hava terdiam. Ia hanya menerima ini semua dengan pasrah. Mungkin memang benar kalau jodohnya adalah Mangkarta. Tidak ada yang bisa dielak lagi kalau sejatinya ia tidak memiliki pilihan apapun. Beberapa hari kemudian ketika pernikahan dilangsungkan, Hava sudah didandani begitu cantik oleh sang perias. Kini dirinya beranjak keluar dari ruang riasnya ditemani oleh beberapa wanita berkebaya. Gaunnya sangat indah, seindah riasan di wajahnya. Beberapa orang, ibunya bahkan Feby pun sempat pangling dengan betapa cantiknya ia saat itu. Feby merasa sangat bersalah pada Hava. Ia segera mendekatinya. Mbak, maafin aku, gara-gara aku. Jadinya mbak yang nikahin Mangkarta. Maafin aku ya mbak, ucap Feby sedih. Iya dek. Enggak apa-apa. Kamu juga kan masih belum cukup umur buat menikah. Makanya kamu fokusin ya belajarnya. Biar kakak yang nanggung hutang ibu. Doain aja supaya enggak terjadi apa-apa sama kakak, ujar Hava. Iya kak. Makasih banget. Aku janji bakal segera ngelepasin kakak dari jeratan Mangkarta. Secepatnya. Kalau perlu setelah lulus sekolah ini aku pasti bakalan kerja. Jadi orang sukses dan bayar semua hutang kakak. Kakak tunggu ya kak, ucap Feby seraya berkaca-kaca. Hava menahan tangisnya. Udah enggak apa-apa. Kakak baik-baik aja kok. Udah kamu enggak usah mikir aneh-aneh bahkan sampai mikir sejauh itu. Nanti malah jadinya kamu enggak fokus lagi sama sekolah kamu, ucap Hava. Mereka saling tersenyum lirih saat itu dan berpelukan. Setelahnya pun Hava mendekati kumpulan orang-orang termasuk Mangkarta yang sudah duduk di depan sana. Berhadapan dengan seorang penghulu dan beberapa wali nikah lainnya. Banyak orang saling duduk lesehan. Keempat istri Mangkarta juga ikut hadir beserta anak-anaknya. Tidak menunggu waktu lama pun akad nikah segera dimulai. Seorang penghulu memberikan arahan, petunjuk dan aba-aba pada Mangkarta. Setelah siap dan hafal formatnya, ia pun segera memegang tangan penghulu. Saya nikahkan, baru berbicara seperti itu. Tiba-tiba seorang berkursi roda muncul di belakang mereka semua lalu memekik. Pernikahan ini tidak sah, teriak Rashid. Tentu saja semua orang yang ada di sana pun kaget bukan kepalang. Apalagi saat Hava melihat, Ratmi dan Mangkarta sendiri melihatnya. Ini siapa sih? Lo siapa hah? Datang-datang udah teriak begitu. Tandas Mangkarta tampak kesal karena ada yang mengganggu pernikahannya. Sang penghulu pun segera menengahi mereka dengan berkata, tunggu. Ini maksudnya apa ya? Kenapa pernikahannya tidak sah? Dan bapak ini siapa? Tanya penghulu itu. Pernikahan ini tidak sah karena pengantin wanita itu melakukan pernikahan karena atas dasar paksaan. Bukan karena dirinya ingin menikahi pria itu. Tandas Rashid.